Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Jagung Jago guys. Kita akan melanjutkan topik yang lagi kita bahas, yaitu tentang rawatan di rawatan part 1.2. Jadi 1.2. Kalau kemarin kita bahas tentang dasar-dasarnya, hari ini kita mau lebih merincikan apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kita nanti ada ayam muda, ketika nanti kita mulai memegang ayam, apa yang harus kita lakukan. Yang penting poin dasarnya seperti yang kemarin kita jelaskan, tujuannya harus jelas. Jadi di tujuan itu nanti baik dari otot, baik dari stamina maupun dari nafas ayam harus kuat di durasi tertentu. Itu poin dari tujuan yang harus kita tanamkan ya. Ketika kita ngomongin otot, berarti otot itu dihasilkan dari latihan ditambah dengan nutrisi. Tidak ada otot yang berkembang itu ketika tanpa latihan. Tidak ada otot yang berkembang bagus juga tanpa nutrisi yang memadai. Di stamina, tidak ada stamina yang bagus tanpa istirahat yang cukup. Tidak ada. Makanya kalau kita mendengar ayam saya gembos, ayam saya di ronde ini staminanya drop, itu biasanya difaktorkan karena ayam kelelahan. Selanjutnya adalah tentang nafas. Nafas juga sama dengan otot tadi, karena nafas kan berhubungan dengan otot-otot di sekitar paru-paru yang dia berkembang karena dari intensitas latihan, dari intensitas nutrisi yang kita masukkan juga. Nah, itu poin dasar tentang tujuan yang akan kita capai ketika kita merawat ayam. Nah, selanjutnya ketika kita ngomongin tentang rincian lagi tentang gaya bertarung, kita asumsikan kita lagi mendatangkan ayam muda, ayam yang belum pernah diapa-apain, atau kita lagi panen di ternakan kita sendiri, yaitu istilahnya ayam medunbok. Nah, istilahnya ayam medunbok guys ya. Ayam medunbok itu kalau di daerah sini tuh ayam yang baru ditangkap dari pembesaran, atau ayam yang baru diturunkan dari, jadi ketika pembesaran itu kan banyak istilah-istilah ayam dibok atau seperti apa gitulah, itu diturunkan dan baru diabar, itu namanya ayam medunbok. Nah, kita asumsikan kita lagi punya ayam yang medunbok atau ayam jegeran lah. Nah, yang harus kita ketahui, kalau di poin dasar tadi tentang tujuan kita udah oke. Nah, kita tebak ini, kita apa yang akan kita lakukan ketika ayam ini udah masuk kandang dan mau kita rawat. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, dan syukur-syukur kita satu pemikiran. Yang pertama yang harus dilihat ketika ayam itu baru kita pegang adalah ayam ini bobotnya di kondisi dia bobot idealkah, kegemukankah, atau kurang bobot. Ini harus diperhatikan. Ketika di kondisi kurang bobot, diabar seperti apapun pasti nggak maksimal, karena power itu pasti mempengaruhi otot dan tenaganya, dan stamina-nya nanti bakal paling 1 menit 2 menit. Begitu juga dengan overbobot itu otomatis ayam powernya lebih, tapi ya lagi-lagi staminanya karena ototnya belum ada sama sekali. Biasanya itu ayam masih banyak lemaknya, itu juga paling ya cuman bertahan 1-2 menit doang. Nah, dari ketiga ini kita harus paham dulu. Jadi ciptakanlah bobot ideal si ayam sebelum diabar. Jangan jangan kita ngurangin pakan, jangan kita memforsir latihan, tapi bertahap. Untuk ayam-ayam muda ini sebaiknya saran saya ini bertahap. Yang kedua yang harus diperhatikan ketika ayam ini mulai abar adalah kelenturan otot dulu. Jadi mayoritas di ayam-ayam muda itu dia mengalami kesulitan mukul karena ototnya masih kaku semua. Teman-teman yang udah sering megang ayam pasti paham lah, ketika kita naikin megang si ayam itu kaki yang los dengan kaki yang dia masih gantung, itu pasti kelihatan banget dan pasti kerasa. Waduh, ini nanti mukulnya kurang los, oh ini nanti pukulnya gantung, oh ini nanti ototnya belum enak. Nah, ini tahapan-tahapan seperti ini yang harus kita pahami, dan jangan sampai kita kesengkan itu memaksa ayam untuk berlatih
karena ini nanti ya akhirnya endingnya nggak baik kalau over. Bisa jadi ototnya malah tambah parah kakunya, bisa jadi badannya malah nggak berisi karena kurang nutrisi dan yang lain-lain itu. Jadi yang harus diperhatikan adalah sebelum ayam ini masuk fase upper, silahkan rawat dahulu ayam. Silahkan rawat dahulu sampai dia ayam ini baik dari sisi pegangan udah enak dan sisi kelonturan ototnya udah enak. Ini ketika diabar dia pasti performanya muncul, walaupun itu durasi tertentu ya karena ototnya belum jadi. Tapi disitu udah mulai kelihatan ayam ini udah enak untuk mukul, ayam ini udah pola geraknya juga udah kelihatan, dan tinggal nanti kita nambahin durasi jam terbangnya untuk nafas dan yang lain-lain itu. Kita asumsikan, kita menggambarkannya seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah si ayam ini punya keunggulan apa. Jadi kalau di dasar yang kemarin kita sebutkan 4 itu kemarin gaya bertarungnya. Dari gaya bertarung si ayam ini punya keunggulan apa? Kita ngomongin pertama tentang pukulan. Ayam ini pukulannya seperti apa? Apakah dia emang punya keunggulan di pukulan yang powernya benar-benar gila? Atau si ayam ini apakah punya keunggulan pukulnya benar-benar akurasinya nitik bener? Atau si ayam ini benar-benar punya pukulan yang benar-benar ngefek bener, walaupun secara nitiknya kurang atau akurasinya kurang, tapi dia benar-benar berefek karena mengeluarkan power yang sangat keras. Nah, di sini kita harus paham karakter kita ayam yang mana, karena nanti dari karakter kita bisa menentukan porsi latihan selanjutnya dan porsi nutrisi yang akan kita berikan selanjutnya harus seperti apa. Itu yang tentang dari gaya bertarung, tapi kita nilainya dari keunggulan dia di pukulan dulu. Selanjutnya dari gaya bertarungnya kita bisa menilai nanti seperti apa, sehingga apa yang kita lakukan di keseharian dia itu sejalan dengan maunya ayam. Jadi jangan kita maksa ayam harus ikut kita, tapi sebisa mungkin biar ayam maunya kayak apa kita ngikutin aja biar dia cepat untuk jadinya. Itu di penjelasan tentang gaya bertarungnya. Nah, selanjutnya seperti yang saya tadi jelaskan, kita asumsikan tadi, apa aja sih yang harus kita lakukan untuk mencapai dari ayam segeran medun box sampai dia untuk siap abar. Nah, kita mulai membuat pola latihan, nggak usah yang ribet, nggak usah yang rumit. Mungkin cara ini bisa teman-teman pakai, dan alhamdulillah banyak juga teman-teman di Jagung Jago itu yang memakai cara ini dan alhamdulillah pada berhasil. Cara yang paling enak adalah ayam tinggal setiap hari, yang penting kontinuitasnya aja. Setiap hari ayam keluarin lapel muka, kepala. Boleh dimandikan kalau itu rawatan basah, boleh cuman diseka muka kaki aja kalau itu kita menggunakan rawatan kering. Selanjutnya jemur gak usah perlu lama-lama, cukup secukupnya saja. Jangan sampai ayam itu dijemur dia penting atau menggeh-menggeh atau nafasnya buka. Jadi jemur cukup badannya hangat. Kalau kita bahasin ya udah bulunya udah kering, udah kita masukkan di umbaran, biarkan ayam umbar. Jadi selama fase rawatan sebelum abar, itu udah seperti itu aja setiap hari. Oh ya, nggak lupa nutrisinya ya guys ya, nutrisinya ini kita ulangin sekali lagi, nutrisinya silahkan cek di atas ini. Jadi itu yang penting, itu poin penting. Walaupun ayam dirawat dengan mode simple, mode keset, ketika rawatannya kontinuitasnya bagus, ditambah ting dung, nah, hasilnya bakal maksimal juga. Tadi penjabaran dari sedikit poin dari yang kita sebutkan kemarin di dasar-dasarnya adalah kontinuitasnya, terus apa yang akan kita lakukan nanti ketika ayam di fase abar. Oke, itu jadi semoga dari penjelasan sedikit ini semoga teman-teman udah agak masuk, udah agak, ini terutama untuk pemula ya. Kalau untuk senior nggak perlu lah nonton video-video kayak gini buat apa. Nah, kalau untuk teman-teman pemula, semoga penjelasan saya bisa dimengerti, semoga nggak bikin repot juga kita untuk merawat ayam, dan semoga ayamnya jadi lebih oke. Baik, sebelum penutupan saya ulangin sekali lagi poin dasar dalam kita mengasumsikan kita punya ayam adalah
sebisa mungkin sebelum abar perdana, sebisa mungkin sebelum ayam itu digebrak, pastikan dari bobot ayam stabil, kestabilan bobot, dia nggak gemuk, dia nggak kurus. Yang kedua, dari kelenturan otot, dia nggak kaku tapi dia udah enak untuk mukul, nah itu bisa dicapai ketika ayam ini udah masuk ke fase rawatan. Nah, sebaiknya dirawat dulu sampai ayam di posisi seperti itu, baru silahkan diabar. Abar pun bertahap, nanti di video selanjutnya kita akan jelaskan seperti apa kita harus mengabar ayam. Oh ya, poin-poin penting lagi, di latihan sebelum abar, ayam boleh dikliter dengan betina kah, atau kliter dengan jago kah, tapi jangan lupa jangan sampai ayam kecapean, jangan sampai ayam over dalam latihan. Banyakin istirahat untuk ayam-ayam muda. Mungkin itu dulu untuk video part 1.2. Kita akan sambung lagi besok di penjelasan lebih rinci lagi tentang pola latihan yang seperti apa dan abarnya harus seperti apa ketika kita merawat ayam dari usia 0. Oke, mungkin itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.